Itu harusnya nyimpennya yang rapi gitu Grace ya. Aku pikir Bapak cuma ngambil pulpen aja. Saya sarapan dulu ya. Ini yakin banget nih, pasti Grace nggak rapi naruh dokumen tadi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak Marcel dan Grace ya. Iya. Oke, mari silakan duduk. Iya, Dok. Ya, ayo, silakan. Sebentar. Oke, ya, ya. Oke, ya. Ada keperluan apa ini datang ke sini? Iya, jadi gini dokter, kami akan mengadakan acara gathering ya untuk acara para keluarga dari pasien di rukun senior care gitu dok. Oh, Iya, betul, Dok. Dan kami berencana mengundang dokter Argo sebagai pembicara di acara nanti. wah, senang sekali. Iya dokter. Oke, kapan kira-kira acaranya? 3 minggu lagi ya Pak ya? Iya, betul, 3 minggu lagi. Dokter boleh silakan dilihat dulu. Iya. Coba saya lihat dulu ya. Oke, 3 minggu lagi ya acaranya. Iya. Baik. Ya, kira-kira topiknya apa yang akan dibawakan nanti ini? Topiknya nanti dokter bisa menjelaskan tentang fasilitas di rukun senior care. Atau mungkin nanti dokter bisa juga menjelaskan tentang mengapa pentingnya pasien demensia itu mendapatkan perawatan khusus. Oh, Iya, kira-kira seperti itu, Dok. iya, itu topik yang penting ya untuk Iya. disampaikan Betul. buat keluarga ya. Oke, ya, saya coba akan pelajari dulu ya nanti proposalnya. Kalau nanti ada hal-hal yang detail lain yang ingin disampaikan, silakan aja hubungi saya lagi. Boleh? Oke. Oke, segitu aja mungkin Oke. dok ya. Izin pamit dulu ya dok ya. Oke. Mari dok. Tunggu sebentar. Boleh saya ngobrol secara khusus dulu dengan Pak Marcel? Oh, dengan saya? Oh, Oh, iya, nggak apa-apa. Boleh, Dok. Nggak apa-apa? saya duluan. Oke. Oke. Terima kasih ya dok. Oke. Oh, iya. Ya, Pak Marcel boleh duduk dulu sebentar? Ada apa nih, Dok? Ya, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Iya, boleh sih. Saya kebetulan emang lagi nggak ada kerjaan banyak. Nggak ada tugas yang buru-buru harus Nggak diselesaikan? terlalu. Nggak ya. Gimana, Dok? Pak Marcel tadi saya agak memperhatikan ya, Pak Marcel ini ada tindakan-tindakan yang berulang-ulang yang agak berlebihan itu saya lihat begitu. Oh, ya? Dan sepertinya agak kurang tenang begitu ya. Enggak, saya merasa biasa aja, Dok. Beberapa hal tadi yang saya lihat misalnya menggunakan sanitizer berulang, merapihkan bantal kursi, menempatkan sesuatu harus rapih gitu. Itu yang tadi saya perhatikan. Oh, itu bukan untuk biar bersih, Dok. Kan pandemi. Ya, memang di tengah pandemi kita harus betul-betul protokol kesehatan ya. Tapi saya perhatikan ada beberapa yang agak berlebihan ya, gitu. Dan tindakan berulang-ulang itu sepertinya juga disertai dengan rasa khawatir, cemas begitu. Pak Marcel ada merasakan hal seperti itu? Saya merasa biasa-biasa aja, Dok. Oke. Ya, jadi ada suatu masalah atau gangguan kejiwaan itu yang kita kenal namanya OCD. OCD. OCD, saya baru dengar tuh, Dok. Ya, OCD itu kepanjangannya Obsessive Compulsive Disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, ini suatu masalah atau gangguan jiwa yang ditandai dengan adanya pikiran yang berulang dan perilaku yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Betul. Oke, Nah, terus? itu kata kuncinya, berulang-ulang. Nah, saya tadi perhatikan, kok kayaknya sepertinya Pak Marcel ini memang ada perilaku yang berulang-ulang begitu ya? Mungkin ya. Kalau di tempat kerja atau di rumah gitu, adakah orang-orang yang pernah komentar mengenai hal itu? Teman saya beberapa pernah sih, Dok. Lebih Gimana ke itu? mereka heran kok hidup saya atau beberapa perilaku saya terlalu, ya benar kata dokter, berulang-ulang atau saya terlalu menjaga kebersihan. Ya. Terlalu berlebihan untuk menjaga kebersihan. Padahal menurut saya ya di
pandemi saat ini ya perlu kan dok untuk menjaga kebersihan? Betul, di batas tertentu itu perlu. Tapi kalau sudah berulang-ulang berlebihan seperti ini ya, saya lihat udah berapa kali itu semprot sanitizernya ya. Biar bersih dok. Ya. Itu banyak debu. Dan saya lihat juga agak kurang tenang, kurang nyaman begitu ya. Kalau di rumah gimana? Di rumah saya pernah sih ditegur sama ibu saya. Oh, Karena gimana itu? Untuk beberapa kali ya, jika ingin pergi dari rumah, Ya. saya melakukan persiapannya cukup lama sih, karena memang kan harus merapikan hal-hal yang perlu dibawa, gitu kan. Saya juga perlu membersihkan diri terlebih dahulu saat pulang dari rumah. Nah, beberapa orang rumah, termasuk ibu saya, pernah komplain sih masalah itu. Tapi menurut saya kan itu hal yang wajar. Jadi sebenarnya orang di rumah juga sudah mulai protes gitu ya, karena terlalu lambat gitu jadinya. Ada seperti kayak mengunci pintu berulang-ulang. Oh ya jelas, saya kan harus memperhatikan keamanan di rumah kan dok. Jadi pintu rumah, pagar rumah itu saya kunci, saya pastikan lagi gitu untuk apakah ini aman atau tidak gitu untuk dihilang. Baik. Iya. Jadi Pak Marcel ada suatu pikiran yang menurut Pak Marcel harus dilakukan ya, seperti harus bersih, harus rapi, jangan sampai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan ataupun jauh dari kesempurnaan. Nah, itu namanya pikiran obsesif tuh. Atau di bahasa Inggris namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini gangguan ini ditandai dengan dua gejala utama itu Pak Marcel. Apa aja Yang itu, Dok? pertama ada pikiran obsesif. Nah, pikiran obsesif tuh pikiran yang berulang-ulang muncul. Segala sesuatu tuh harus sesuai dengan aturan. Segala sesuatu tuh harus sempurna. Harus kebersihannya dijaga, harus presisi begitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan tersebut, itu menimbulkan kecemasan, mencoba untuk tidak melakukannya. Nah, itu satu bagian dari terapi yang bisa dilakukan nanti, atau yang kita sebut namanya exposure relapse prevention. Tekniknya namanya exposure relapse prevention. Nah, itu nanti dilatih juga. Jadi sebenarnya orang di rumah juga sudah mulai protes gitu ya, karena terlalu lambat gitu jadinya. Ada seperti kayak mengunci pintu berulang-ulang. Oh ya jelas, saya kan harus memperhatikan keamanan di rumah kan dok. Jadi pintu rumah, pagar rumah itu saya kunci, saya pastikan lagi gitu untuk apakah ini aman atau tidak gitu untuk dihilang. Baik. Iya. Jadi Pak Marcel ada suatu pikiran yang menurut Pak Marcel harus dilakukan ya, seperti harus bersih, harus rapi, jangan sampai ada sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan ataupun jauh dari kesempurnaan. Nah, itu namanya pikiran obsesif tuh. Atau di bahasa Inggris namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Nah, ini gangguan ini ditandai dengan dua gejala utama itu Pak Marcel. Apa aja Yang pertama ada pikiran obsesif. Nah, pikiran obsesif tuh pikiran yang berulang-ulang muncul. Segala sesuatu tuh harus sesuai dengan aturan. Segala sesuatu tuh harus sempurna. Harus kebersihannya dijaga. Harus presisi begitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dipikirkan tersebut, itu menimbulkan kecemasan, kekhawatiran, dan kegelisahan. Nah, nanti dia akan dilanjutkan dengan perilaku kompulsi namanya, yaitu perilaku yang berulang-ulang. Seperti cuci tangan berulang-ulang, semprot sanitizer berulang-ulang, merapihkan sesuatu harus pas benar gitu ya. Ataupun mengunci pintu berulang-ulang, menghitung berulang-ulang. Nah, hal-hal seperti itu adalah tanda dan gejala dari gangguan yang kita sebut OCD tadi. Nah, kira-kira setelah saya jelaskan ini, apa yang tadi dirasakan dan dialami oleh Pak Marcel ngerasa itu ada suatu hal yang memang suatu gangguan? Setelah dokter jelaskan, saya cukup paham sih. Ternyata memang selama ini
ya mungkin teman-teman di sekitar saya lumayan terganggu ya dengan apa yang saya lakukan ya. Betul, biasanya orang yang OCD dikenal orang yang perfeksionis gitu ya, orang yang keras kepala, segala sesuatu tuh harus sesuai dengan yang dia pikirkan, bahkan bisa emosi, bisa kesal, marah kalau nggak sesuai dengan yang dia pikirin. Saya seperti itu, Dok. Oh, gimana itu ceritanya? Iya, kalau misalkan pergi ke suatu tempat atau mengunjungi sebuah tempat, ada hal yang menurut saya tidak rapi itu, Ya, saya gergetan gitu, Dok. gregetan ya, Iya, pengen langsung beresin ya. Betul. Udah betah Iya. rasanya. Nah, salah satu ciri-ciri dari OCD juga, dia memang sudah mulai memberikan penderitaan bagi yang bersangkutan, mengganggu relasinya dengan orang lain, dan mengakibatkan performance dalam kehidupan sehari-hari jadi menurun. Gitu. Itu ya. Terus saya harus bagaimana, Dok? Ya, jadi pertama kita perlu memahami dan menerima dulu ya. Oke nih, berarti saya ada suatu gangguan yang memang sedang saya alami. Nah, ini namanya OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Oke. Nah, setelah memvalidasi bahwa kita mengalami hal seperti itu, nah, barulah kita melakukan beberapa terapi. Nah, ini masih semprot-semprot juga ya, nggak bisa menahan diri ya rasanya ya. Nah, itu memang ciri khasnya gitu. Jadi memang sulit untuk menahan untuk melakukan tindakan atau perilaku yang berulang-ulang begitu. Oke. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sih untuk mengatasi gangguan ini. Ini merupakan gangguan kejiwaan yang bisa diatasi dan bisa dipulihkan. Jadi Pak Marcel nggak usah khawatir mengenai hal itu. Ya, jadi yang pertama bisa dilakukan itu melakukan yang kita sebut psikoterapi. Psikoterapi, terapi dengan berbicara untuk merubah mindset, point of view, sudut pandang dalam hal melakukan tindakan-tindakan yang obsesi ini gitu ya. Nggak betah tuh ya, pengen terapi ya. Nah, jadi ada satu teknik yang kita sebut namanya exposure relapse prevention. Nanti kita justru dipaparkan nih terhadap hal yang rasanya pengen kita ulang gitu ya. Tapi kita latihan untuk relax, latihan untuk santai, latihan untuk pikiran yang rasional bahwa perilaku tersebut tidak harus kita lakukan berulang-ulang. Mencoba untuk tidak melakukannya, nah itu satu bagian dari terapi yang bisa dilakukan nanti. Atau yang kita sebut namanya exposure relapse prevention. Kita justru dipaparkan terhadap perilaku yang pengen kita ulang, tapi kita coba cegah tuh dengan pikiran kita menstop pikiran dan perilaku yang mau dilakukan tadi. Misalnya mau semprot, tadi kan udah semprot ya, aku menahan diri untuk tidak semprot misalnya. Jadi harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan itu ya? Dengan hal yang disadari gitu. Kita menyadari, oh ini ada perilaku yang mau saya rubah nih gitu ya. Nah itu tekniknya namanya exposure relapse prevention. Nah itu nanti dilatih juga. Pastikan kalau pas kita mau mengulang itu kita cemas khawatir ya kalau tidak melakukannya. Nah di situ latihanlah relaksasi, atur pernafasan dengan baik, dan di pikiran juga dirubah tuh, dimodifikasi. Aku tadi sudah melakukan menyemprot sanitizer 1 kali, sudah cukup lah itu. Nah, itu di pikiran juga dimodifikasi. Nah, itu satu terapi yang bisa dilakukan. Ada terapi yang lain yang akan sangat bermanfaat. Itu ada satu golongan obat antidepresan, golongan SSRI namanya. Serotonin Selective Reuptake Inhibitor. Nah, obat ini memang obat pilihan untuk OCD. Nah, jadi nanti Pak Marcel boleh datang ke tempat praktek saya ya, gitu boleh, ya. Ya, nanti saya bisa resepkan obat tersebut. Karena dengan meminum obat tersebut, maka gejala-gejala OCD-nya akan bisa berkurang dan kemudian hilang. Oke. Sehingga Pak Marcel tidak terganggu lagi dengan pikiran dan perilaku yang berulang-ulang tadi. Iya, Dok. Sepertinya lumayan mengganggu ya. Iya, karena saya perhatikan tadi waktu sama Grace kesini ya, Iya, banyak hal sekali yang berulang-ulang dilakukan, rapihin apa. Agak berantakan soalnya. Nah, ya jadi nggak betah gitu Iya. rasanya ya. Tapi orang yang melihatnya juga jadi merasa nggak enak, Pak Marcel, gitu ya. Karena ada perilaku-perilaku berulang-ulang tadi. Dan tadi juga Pak Marcel cerita di rumah juga sering jadi lambat gitu ya, karena harus melakukan hal-hal yang berulang-ulang tadi. Yes. Jadi karena itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari,
Jadi saya sarankan memang untuk datang berkonsultasi langsung supaya dapat mendapatkan terapi yang cepat dan tepat nantinya. Jadi nanti Pak Marcel boleh datang ke tempat praktek saya ya, gitu boleh, ya. Dok. Ya, nanti saya bisa resepkan obat tersebut. Karena dengan meminum obat tersebut, maka gejala-gejala OCD-nya akan bisa berkurang dan kemudian hilang. Oke. Sehingga Pak Marcel tidak terganggu lagi dengan pikiran dan perilaku yang berulang-ulang tadi. Iya dok, sepertinya lumayan mengganggu ya. Iya, karena saya perhatikan tadi waktu sama Grace kesini ya, Iya, ada banyak hal sekali yang berulang-ulang dilakukan, rapihin apa. Agak berantakan soalnya. Nah, ya jadi nggak betah gitu Iya. rasanya ya. Tapi orang yang melihatnya juga jadi merasa nggak enak, Pak Marcel, gitu ya. Karena ada perilaku-perilaku berulang-ulang tadi. Dan tadi juga Pak Marcel cerita di rumah juga sering jadi lambat gitu ya, karena harus melakukan hal-hal yang berulang-ulang tadi. Iya sih. Jadi karena itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, jadi saya sarankan memang untuk datang berkonsultasi langsung supaya dapat mendapatkan terapi yang cepat dan tepat nantinya. Oke, boleh. Nanti mungkin saya akan atur jadwal dengan dokter ya. Baik. Saya akan mengunjungi tempat dokter. Iya, karena kebetulan tadi saya perhatikan kok ini agak berlebihan perilaku berulangnya ya. Saya juga jadi menyadari sekarang setelah dokter memberitahu tentang perilaku saya yang selama ini berulang-ulang gitu. Betul ya, tapi nggak usah khawatir. OCD ini suatu gangguan kejiwaan yang sangat kita kenal. Dan terapi-terapi tadi kalau dijalankan itu bisa memulihkan gangguan OCD ini. Ya, semoga bisa ya dok. Oke. Ya, kalau ada apa-apa nanti jangan ragu-ragu kontak saya ya. Ya. Terima kasih dokter. Sama-sama Pak Marcel. Nanti saya baca lagi nih proposalnya ya. Tunggu Gitu ya. kabarnya, dok, ya. Ya, semoga acaranya nanti bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, kalau gitu saya mungkin akan kembali lagi ke tempat kerja dok. Oke, Iya. silakan. Ya, Hati-hati makasih, di dok, jalan ya. Ya, waktunya. mari. Ya, Silakan makasih. Pak Marcel. Ya. Baik dok. Ya, mari. Aduh, coba ditahan kali ya. Tapi susah. Kalau berantakan gak tenang rasanya. Ya, memang harus rutin konsultasi nih sama dokter Argo. Ya, harus rutin nih.
pura-pura keluar aja deh. Pak, Halo Grace. Gitu dong, rapi kan? Terus, kasih ya. ya Pak, terima kasih. Harus sabar, harus ditahan. Susah banget memang ngontrol pikiran. Tapi ya pelan-pelan deh. Semoga kedepannya bisa sembuh ya. Ya, harus bisa sembuh nih.